Jelas tuh ya. Kemudian tadi di kitab dijelaskan kam arkanusum ya. Yang pertama kam furudusum atau arkanusum ya, sama tuh, fardu atau rukun sama, mutaradif. Kalau bahasa Arabnya mutaradif atau persamaan kata ya. Rukun atau fardunya puasa ada dua ya. Rukun atau fardunya puasa ada dua. Sebagian ulama mengatakan bukan dua, tiga ya. Tapi yang mu'tamad dua. Yang pertama niat ya. Mau puasa fardu atau puasa sunnah wajib niat ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu dengan niat. Maka kalau nggak niat nggak sah puasanya ya. Terus kalau misalnya aneh mau puasa Tasua atau Asyura, aneh nggak bisa niatnya. Ya niat bahasa Indonesia ya. Saya niat puasa Asyura besok karena Allah, atau saya niat puasa qadha Ramadan besok dan Asyura besok karena Allah ya. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya ya. Dan wajib niat ini setiap buat satu kali puasa ya. Jadi kayak Ramadan satu hari ya satu niat. Itu menurut madhab kita Imam Syafi'i. Nah biasanya kalau ustadz-ustadz yang paham, dia melihat nih umat udah pada rada-rada piru ya. Jadi di awal Ramadan dia udah rapel tuh niat buat sebulan penuh. Tapi setelah dia niat buat sebulan penuh, dia lafalkan lagi niat yang buat besok satu hari. Tujuannya apa? Karena kita ini bukan ahli ibadah ya. Kita ini setan wah. Jadi kadang kita suka lupa niat, atau suka lupa sahur ketiduran, atau jarang terawih setengah pulang. Mesti kan full. Setelah full doa terawih kan biasa dilafalkan tuh doa niat puasa buat besok. Ini kita udah pulang, udah lelah deh nyari terawih yang dikit ya. Yang 9, sehingga dia nggak niat, akhirnya tidur lupa niat, sahur lewat nggak bangun, subuh baru bangun. Nah itu kalau nggak dilafal di awal buat sebulan penuh, maka puasa dia di hari itu nggak sah. Hitungan dia harus kodok. Kapan kodonya? Ntar keluar lebaran baru kodok ya. Makanya kalau ustadz yang pintar yang ngerti itu, dia biasanya bareng-bareng tuh ngelafalkan buat sebulan penuh. Setelah dilafalkan buat sebulan penuh baru diniatkan buat sehari tiap malam. Karena tahu deh ya, zaman aneh muda tuh seminggu terakhir udah mulai renggang tuh sob. Nah belakangan nih zaman anak aneh terawih 2 minggu doang tuh, seminggu udah heboh ya. Udah kayak orang mau kawin gitu, heboh masjid sampai luber-luber seminggu. Udah seminggu sepi sampai akhir. Bahkan di akhir besoknya takbiran tinggal berapa orang ya. Ini udah makin kemarin kan berarti udah makin parah keadaannya. Nah, jadi maka ulama memberi niat buat sebulan penuh tujuannya seperti itu ya, karena di akhir-akhirnya biasanya banyak yang puasa udah kagak bener ya. Jadi niatnya harus setiap hari. Jadi misalnya ada orang nggak niat tapi bangun sahur, nggak sah juga walaupun niatnya buat kuat nih biar bisa puasa, tapi dia nggak melafalkan niat puasa, nggak sah juga nggak cukup. Karena rukun puasa itu niat. Rukun itu harus ada pada setiap ibadahnya. Jadi nggak cukup juga ya. Jadi dia harus melafalkan niatnya setiap malam ya. Atau dia sebelum fajar niat nggak mau makan nggak minum, kontarnya nggak niat nggak makan nggak minum, nggak sah juga ya.
Kenapa? Karena nggak ada penentuan. Nggak makan nggak minumnya karena apa? Karena puasa apa? Nah, makanya niat puasa kan nawaitu soma godin an adai fardhi syahri Ramadan, disebutin bulan Ramadan. Kalau nawaitu soma godin lillahi ta'ala nggak sah. Ada ta'yin. Ta'yinnya apa tentuannya? Ramadan, syahri Ramadan. Kalau nggak gitu nggak sah. Jadi niatnya itu harus lengkap. Itu tentang niat. Jadi kalau nggak ada niat maka nggak sah. Makanya kalau bisa bulan puasa tarawih pertama jogrok dah tuh paling depan. Jangan baru setengah pulang. Sampai kelar benar-benar udah bubar masjid baru pulang. Jadi lengkap deh tuh. Seandainya nanti di hari-hari ke-27, ke-28 udah malas-malasan tarawih, tapi udah ketutup dengan niat di awal, dengan niat sebulan penuh di awal. Begitu Panaya. Ini apa namanya waktu itu disebut? Blunder. Blunder cuaca. Mulut depan gawang. Nah, terus ada orang bertanya, Bib, kalau puasa sunnah emang boleh niatnya di pagi hari? Kan ada yang sering ngomong gitu kan ya. Memang boleh, tapi ada syaratnya. Ada syarat. Jangan mentang-mentang wah nggak sahur, lupa pagi terus tuh udah niat, wah niat puasa dah. Nggak bisa semata-mata begitu, harus ada syarat. Syarat pertamanya dia harus melafalkan niat sebelum waktu zuhur. Yang pertama, karena emang niat puasa sunnah itu sampai waktu zuhur. Tapi sebelum waktu zuhur dia harus melafalkan. Kedua, ketika dia punya niatan seperti itu, dia belum ada kemasukan. Ini udah nyarap lontong 3 baru niat mau puasa besok. Ini nggak bisa. Misalnya malam, besok puasa Asyura. Pagi dilupa nyarap nasi uduk, lontong 3, bakwan 5, teh hangat 2 gelas, udah puasa besok niat kan lupa, nggak bisa. Syaratnya belum ada yang kemasukan, walaupun seteguk air. Kalau udah nelan begitu mah udah kagak bisa. Paham tuh Jadi belum ada kemasukan apapun dari waktu fajar, dari sholat subuh sampai dia ingat dengan ibadah puasa itu. Kalau udah nyobain nasi goreng sepiring mah nggak bisa mau nambah lagi. Jelas tuh Rukun kedua apa Pak? Al-imsaku an jami'il muftirat. Anil muftirat, menahan diri dari semua yang membatalkan. Jangan berpikiran puasa itu batalnya dengan makanan minum, kagak. Puasa itu yang membatalkannya banyak, bukan cuma makan minum. Masukin air ke kuping batal, apalagi ke mulut 2 gelas batal tuh mah mutlak. Jadi bukan berpikiran nggak makan nggak minum nggak batal, enggak. Masukin air ke kuping, ke hidung batal, kumur-kumur terus ketelan batal. Jadi ada yang membatalkan secara pahala, ada yang membatalkan secara ibadah puasa itu sendiri. Jangan berpikiran aneh nggak makan nggak minum, ntar di akhirat buat dihisap fulan bin fulan puasanya kagak ada yang bagus nih, batal semua. Protes dia. Aneh puasa ya Rob, aneh puasa full, tiap tahun aneh full, tapi dia nggak ngerti puasanya. Kumur-kumur 3 di 4, yang keempat ditelen gitu. Atau dia mandi, mau kerja mandi kemasukan air, pikir nggak batal. Atau dia melakukan apa, dia nggak ada keperluan nyicipin makanan, gini yang masak dia nyicipin, coba sini mah cipin, kurang garam mah, cobain lagi. Batal kan. Ente pahamnya nyicipin makanan nggak batal, yang itu yang memasak, bukan ente
nggak ngapa-ngapain nyicipin, nanti keliling tetangga nyobain cicipin sini. Satu blok kenyang. Yang mencicipi itu yang masak, dan yang mencicipi itu nggak nelen, sekedar di mulut dibuang. Ini secentong kurang garam, 2 centong. Atal ya. Jadi harus dipahami betul tuh ibadah puasa kita jalani. Maka semua ibadah fardu itu harus dipahami betul bagaimana cara pelaksanaan yang sah secara hukum agama. Jangan ana mah yakin ibadahnya diterima. Keyakinan ente berdasarkan apa? Berdasarkan pemahaman ente. Pemahaman ente sampai mana dalam hal agama? Nggak bisa. Ana mah yakin. Sebodoh orang mau ngomong apa? Gila berarti ini orang ya. Yakin. Ana mah yakin ibadahnya diterima. Berdasarkan apa ente yakin? Semua udah ada aturannya. Nggak bisa berdasarkan ana mah yakin Allah maha baik, maha rahmah, maha rahim, segala macam. Ini bahasa orang tolol ya. Bahasa orang tolol ini mah. Kalau begitu buat apa adanya ajaran agama? Kalau menggunakan keyakinan masing-masing.